Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syafi'ina yawmaz ziham, wa ala alihi wa ashabihi madamatil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para masyayikh, asatid, dan para sesepuh yang kita takzimi, project manager dari PT Buma bin Suwa. Buma itu berarti anaknya Suwa. Iya kan, Buma bin Suwa berarti Buma anaknya Suwa. Padahal Buma itu istrinya Pak Ma. Bapak Haji Didik Suharsono, apal aku. Walaupun beliau sempat lupa nama saya, tapi saya baru dengar sekali nama beliau saya langsung hafal. Ini tandanya lebih cerdas saya daripada beliau. Bersama para staf dan jajarannya yang sama-sama kita hormati, manajemen dari PT Beraukul bersama para staf dan jajarannya yang berkesempatan hadir, Ketua Ika Pakarti, hadir juga tokoh paguyuban Jawa Pak D. Tony, para kepala kampung, kepala adat, dan seluruh warga masyarakat lingkar Tambang. Ngeleng-ngeleng sik bro. Ini gak cerdas wis lali wis. Yang saya cintai, yang saya hormati, para karyawan yang ganteng-ganteng, mudah-mudahan hatinya seganteng wajahnya. Seluruh jamaah yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kasih sayang dan pertolongan Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berzikir, bersolawat, dan ngaji bareng.
Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan malam ini bisa menjadi wasilah agar sisa-sisa umur yang diberikan kepada kita ini benar-benar menjadi umur yang barokah. Juga mudah-mudahan bisa menjadi wasilah agar kita senantiasa diberikan keteguhan dalam berislam dan beriman, diberikan peningkatan dalam ketakwaan, istiqomah dalam beribadah, sehingga nanti pada saatnya kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Hari ini, kok hari ini ya? Malam ini di bannernya tertulis tema menjadi generasi muslim yang unggul dan produktif. Berarti yang datang di sini kan belum unggul dan belum produktif. Nah, ini supaya menjadi unggul dan produktif, mari sama-sama kita merenung betapa sesungguhnya memang kita semua yang hadir di sini, namanya kita semua itu ya semua tanpa kecuali, termasuk security-nya, termasuk panitianya, termasuk manajemennya, ya termasuk PM-nya. Siapa ngomong termasuk penceramahnya? Maksud saya juga begitu. Namanya kita semua yang datang di sini ini, mohon maaf. Iya ya. Ibarat padi itu nggak ada isinya. Kalau orang Jawa bilang gabuk, gabuk ya? Iya, gabuk. Itu kalau daerah saya Bojonegoro bilangnya tidak berisi. Pokoknya kita itu ibarat padi gitu ya, gabuk tadi. Maka harganya murah. Ngajinya gabuk, sedekahnya gabuk, zikirnya gabuk, sholatnya gabuk, puasanya gabuk, baca Qur'annya ya gabuk semualah, pengabdian kemanusiaannya juga gabuk. Mohon maaf kalau saya ngomong apapun nggak boleh tersinggung. Kita ini sedekah juga banyak gabuknya daripada mentesnya. Misalnya lagi ngaji kayak gini, nah terus ada sapi gerindrang, itu kan nggak mendengarkan penceramahnya, nggak memperhatikan penceramahnya, tapi pada mentelengi sapi yang gindrang kan. Ini bukti kalau gabuk ya kayak gini. Lho ngono ku yo kabeh, sak PM-e yo do mlorok mrono kabeh. Ini yang saya maksud gabuk ya kayak gitu. Sedekah kita juga gabuk. Misalnya ini ada infak keliling, terus untuk bantu masjid, untuk bantu anak yatim. Anda semua bawa duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Kira-kira yang dimasukin yang berapa? Loh, kompak. Itu namanya gabuk. Kalau mentes itu yang dimasukin mesti yang paling besar, yang paling gede. Duit barep sing dilebono. Kalau yang paling gede 20.000 ya masukin 20.000. Ada yang lebih gede 50.000, masukin yang 50.000. Ada yang lebih gede lagi 100.000, masukin yang 100.000. Tapi kita enggak. Narik duit dari dompet, seret, begitu kelihatan 100.000, balik meneh, modelnya kaya ono magnete. Baca Quran kita juga gabuk.
Coba Ramadan kemarin itu Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena memang Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Dan tiap Ramadan Rasulullah bareng malaikat Jibril itu tadarus gantian, ketika Rasulullah yang membaca malaikat Jibril yang nyemak, ketika malaikat Jibril yang membaca Rasulullah yang nyemak. Kita berarti diperintahkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Coba jujur, bulan Ramadan kemarin Anda hatam Quran berapa kali? Gak iso jawab. Ayo hatam 30 juz apa hatam juz 30? Gabuk. Gabuk. Wong baca Quran tartil sing munggah wong sakmono akeh maca mesa ayat. Gabuk. Ora sumbut karo nek geruduk-geruduk. Apa maca leren ngadeg Qurane dipowondo gede-gedenan Quran. Tawute mantep. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bareng maca cuma sayat. Gabuk. Rumangsa aku tuh arep demonstrasi apa? Ngene wong sak kampung munggah kabeh. Gabuk. Sorry, kita zikir juga gabuk. Mohon maaf ya. Habis sholat jamaah itu diajak berzikir wirid cuman 5 menit. Iku gak betah wisan. Baru 2 menit setengah pelencing, peledet. Begitu imamnya doa, itu yang ngamini makmum tinggal 3 ekor. Yang lain hilang semua. Jangankan zikir wiridan, sholat jamaah aja beratnya luar biasa. Saya nggak ngenyek ya, di mana-mana memang begitu. Rata-rata di kampung-kampung, termasuk masyarakat lingkar Tambang sini, itu perhatikan masjidmu, terutama kalau sholat subuh. Yakin akeh cagae timbang wonge. Lebih banyak tiangnya daripada manusianya. Woi. Gabuk. Ngaji juga gabuk. Malam ini aja tadi udah meloroi sapi gindrang. Nah, sekarang ngajinya juga masih pada gabuk, terutama ibu-ibu. Saya ngomong udah mulai tadi itu bukannya ngedengerin kata-kata aku mati, tapi ibu-ibu banyak yang terpesona memandang wajah aku. Gabuk. Sholat kita juga gabuk. Udah nggak khusyuk, nggak khudu, nggak tumak ninah, nggak mikir, asal gugur kewajiban. Apalagi yang muda-muda itu, wis pokoknya sholat tuh cepet banget. Isya 4 rakaat 1 menit bablas. Asal hadap kiblat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, cepet banget gerakannya kayak orang senam. Entul-entul jadi tuli-gulik, entut-entut. Tangi mana ya, entul-entul jadi tuli-gulik, entut-entut. Entul-entul jadi tuli-gulik, entut-entut. Salamnya gobek-gobek, nggak mikir. Ya mana bisa kualitas sholat kayak gitu. Padahal semua tahu bahwa sholat itu barometer dan standar keislaman seseorang. Kualitas keislaman seseorang ditentukan dengan kualitas sholatnya. Bahkan pembeda meneng apa? Pembeda antara orang Islam dengan orang kafir itu ya sholat. Kalau mengerjakan sholat berarti Islam. Kalau nggak mengerjakan sholat berarti banteri wonge ben krungu. Ini biar orangnya denger. Kalau mengerjakan sholat berarti Islam. Kalau nggak mau mengerjakan sholat berarti wonge melu ngomong. Ya kan alhamdulillah kan itu namanya maling, teriak maling ya itu. Nah besok di akhirat yang menjadi barometer penilaian
itu yang sholat. Sebagaimana sabda Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah, fa in wujidat tamatan qubilat minhu sairu amalihi wa in wujidat naqishatan ruddat 'alaihi wa sairu amalihi. Mohon maaf saya bacanya cepet ya, karena meskipun saya baca pelan-pelan situ juga nggak paham, buang-buang waktu ya, biar efektif lah diwaca cepet aja, diwaca arang-arang ya ora ngerti. Yang pertama diaudit, diperiksa besok hari kiamat itu tentang sholat. Kalau sholatnya bagus diterima, ibadah-ibadah yang lain diterima, lolos sampai ke surga. Kalau sholat fardunya bolong-bolong, kayak sholatnya karyawan Buma sini, kan ketoro toh, sholat fardunya bolong-bolong tuh kok batuk-batuk aneh lo ketoro. Itu ada pertimbangan khusus. Gusti Allah ku ndawuhi malaikat yang tukang hisab itu, unzuru li abdi hal tatawwa. Wahai para malaikat, perhatikan dan teliti kembali itu hambaku yang sholat fardunya bolong-bolong, kayaknya tuh karyawan Buma itu sholat fardunya bolong-bolong. Apa dia punya tabungan sholat sunnah? Kalau punya, tutup kekurangan sholat fardu yang bolong-bolong tuh pakai sholat sunnahnya. Allah tanya gitu, malaikatnya jawab, ada ya Allah, karyawan Buma punya tabungan sholat sunnah. Sholat apa? Tarawih. Soalnya sholat sunnah ya mau terawih itu, tahajud enggak, hajat enggak, witir enggak, duha juga enggak, rawatib juga enggak, tapi tarawih itu pun enggak jangkep, mestinya 20 ya melu 6, kadang ada 4 sampai masjid terus tekan idajah. Gak apa-apa kata Allah, tutup itu sholat fardu yang bolong-bolong pakai sholat sunnahnya. Kalau mencukupi, lep, aman. Kalau nggak mencukupi, urusan. Nek bolongnya akeh, dawa urusannya bro. Mau mikir ya kayak, mau mikir kayak ketoro gelek bolong-bolong kayak. Kalau nggak mau mengerjakan sholat sama sekali, nggak usah diperiksa, langsung masuk neraka tanpa hisab. Loh, yang tanpa hisab bukan cuma masuk surga saja, ada yang masuk neraka tanpa hisab. Di antaranya orang yang nggak sholat. Sekali dilihat buku catatan amal sholat nggak ada, malaikat teriak kenceng banget, neraka aile kesuwen. Lapane yang katanya diperiksa, mau sholat aja enggak kok pakai diperiksa barang, wes langsung. Nah orang sekarang tuh berani-berani banget ninggalin sholat. Saya di mana-mana kritisi, banyak yang harusnya sholat fardu aja itu harusnya kan sehari 5 kali, tapi dijadikan 5 hari sekali. Jadi kumat-kumatan. Sekalinya kumat tuh sholatnya digabung-gabung, dirangkep-rangkep. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Akhirnya sholatnya itu tukaran sholatnya, oplosan gak karuan. Apalagi yang muda-muda tuh katanya hidupnya udah modern lah, mengikuti perkembangan kekinian lah, lebih mementingkan yang lain daripada sholatnya. Subuh dipakai maraton, zuhur gayanya pergi ke salon, asar main badminton, maghrib lihat sinetron, isya mainin handphone. Awas ning alam kubur kena smackdown. Ini tuntutan kita ini udah gabuk, kotor pula. Mohon maaf ya, saya bilang kotor nggak boleh tersinggung. Semua yang datang di sini, ya termasuk ya rupamu barangku, ya termasuk itu operator. Kabeh wis, gak Pak Didik, gak Pak Hamdan, apa?
Sing to meneng sik, sing pangkat-pangkat sik lho disebut. Bapak Rafiq sapa mau? Wahyu, Bayu. Kabeh. Iki potongane Gragas. Gragas itu bahasa Inggrisnya the celutak. Sorry ya, saya bilang Gragas, saya bilang celutak. Saya sudah pamit. Kalau saya ngomong nggak boleh tersinggung, nggak boleh sakit hati. Yang gampang tersinggung, gampang sakit hati, minggato. Mumpung durung soalnya omongan kuwi mundak mburi mundak loro. Aku wis pamit dhisik. PM tersinggung, minggat. Project manager minggat golek gantine gampang. Ngisore antri wisan. Malah ditungano nang mutasi. Aku wis apal kelakuane junior ngono. Nang mutasi, kok tak genteni ngono. Mangkane yo kuat-kuatan dukun. Hati-hati Pak Didik. Masuk kantor kok akeh uyah. Kembang kuwi ora wong liya kuwi, anak buah sampean dhewe. Makanya ketika saya ngaji kok tersinggung, minggato. Mumpung dorong. PM minggat gantine akeh. Lah nek kiai ustaz iki golek gantine angel. Wes. Nah aku ngene iki siap resiko kok. Paling resikonya nggak diundang lagi di sini. Nggak apa-apa, perusahaan lain menanti. Saweneng. Delok kere-kere iso tepuk tangan. Saweneng. Soalnya bosnya digojloki deh, saweneng. Anggite lek ngene terus bayaranmu diundai. Iya, naiknya gaji tergantung kinerja. Kamu unggul nggak? Kamu produktif nggak? Nah kalau kinerjamu unggul, kalau dirimu produktif, manajemen ini wis mikir. Wah ini wayahe kasih penghargaan nih, tunjangannya ditambah, gajinya dinaikin. Buktikan dulu prestasimu. Nah ketika karyawan sudah kerja keras maksimal, manajemen juga jangan tutup mata. Nek tutup mata picek temen. Oh, saweneng ya. Nah kalau karyawan sudah menunjukkan kinerja yang luar biasa maksimal, wis berusaha unggul dan produktif loh, kok manajemen bidek kae. Ya bidek temenanan. Manajemen kok tutup mata, yuk picek temenanan. Oh, sorry bahasa saya kasar. Nah, kalau kepengen yang halus, kapan-kapan undang ustadz yang dari bangsa halus. Karyawan gak rugi, sampean urunan gue nekakno aku gak rugi. Sopo sing wani ngumbah pimpinanmu nek gak model-model ngene iki. Lah nek ustaz-ustaz lain ini kadang-kadang kan ngwatok pimpinannya dilem-dilem ben ditambahi, ini aku ora. Tambahi gak ditambahi gandeni ae. Saya ngajinya di mana-mana ya kayak gini. Gelem ngene gak gelem aja diundang meneh. Tapi nyatane lo waris. Ya, sorry ya, kenapa saya bilang kita itu ngeragas, kita itu celutak. Ya karena kita itu apa-apa doyan. Ya kita kabeh termasuk sing ceramah. Model iki apa-apa doyan. Ayo nyaut to, apa-apa doyan. Apik doyan, elek ya doyan. Banteri mau kurang semangat, apik doyan, elek ya. Ibadah doyan, maksiat yo ganjaran doyan, dosa yo pengajian doyan, dangdutan yo
Solawatan doyan, jaranan yo. Kalau lagi istighosah zikir mantep, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mantep. Tapi nek misuh yo mantep. Gak usah contoh ngono. Ketemu wong soh ngono. Istighfarnya fasih, astagfirullahaladzim, 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 fasih, fasih. Tapi lek ngelokno wong ya fasih. Ngatain orang juga fasih. Ketemu temen, oh asu. Sorry kalau nggak dikasih contoh ini goblok-goblok ngono kok ora paham. Ya harus dikasih contoh. Loh, memang kita kayak gitu. Solawatan yang ngelik-ngelik, tapi nek rasan-rasan gosip ngerumpi yang mau ngelik-ngelik. Hoi. Apa maneh lambe-lambe kudungan. Lah wong kiai diundang ceramah aja ya dirasani kok. Ada ustadz kiai diundang ceramah, datangnya awal, kondisi ini dirasani. Kiai nek gak payu yo ngono. Wong acara urung apa-apa kok wis teko. Toro njaluk mangan. Nanti datangnya lambat telat yo diomong, kiai jual mahal. Peh laris nih tekone telat, seneng dadi ten-tenan. Repot, nanti ceramahnya lama ya dikatain. Ceramah lama banget ngatok no wong. Kono penak karek ngoceh oleh bayaran. Ini kokong panas sikil gringgingen yang silo yang sembujung yang delocor sendeklu uyel-uyelan mampu kelek kecut mampu entut. Kayak lu gue jemek. Nanti ceramah cuma sebentar. Ya dirasani diomong. Ya undang ngoyo-ngoyo ceramah gak niat. Kayak lu kaya pitik nelek cret tinggal ngomong. Nitik sangut tok. Ngono ya antrine suwe bayare larang. Gak gagas. Kita itu kotor. Ibarat padi itu udah nggak berisi, kotor pula. Maka harganya murah. Karenanya biar bagus dan makin mahal harus diproses. Masukin gilingan, blower di situ, gerata. Ya sama. Tambang itu kalau masih mentah, ya kayak rupamu sing sek mentah. Ya masih mentah, ya masih murah harganya. Ya biar jadi mahal gimana? Ya diolah. Gue paham bahwa orang. Pokoknya aku ngomong. Nah ini namanya kita kan manusia. Ini yang datang manusia semua bukan? Oh iya. Oh ada sapinya satu. Kita ini manusia, para jamaah. Aku di rumah apa tuh? Enggak, ini ngajinya enggak lama kok. Manusia itu yo makhluk yang unik. Memang manusia ini oleh Allah dijadikan makhluk yang unggul dan produktif dibanding makhluk-makhluk yang lain. Maka manusia ya harus unggul, harus produktif memang. Seneng aku dikei tema ini. Nyapo bingung, mau profesional lo bingung. Gak ono ceritane bingung. Takonono panitia, aku dikirimi tema apa ora? Ya ora kok tekan nggon ketemu tema iki ya diungkap. Ora tepak ya bahas raimu, bahas apa sak karep. Wis sing penting kan cocok. Ngene iki angel lho ngene iki. Angel ngene iki, model menengah gue. Materi yang spontanitas, ceramah yang spontanitas, angel ngene iki. Nah. Larang
rupa yang nggawa rego, Bro. Pengen murah yang ngundang sing ecek-ecek gitu. Loh, ini nggak gampang lo ngomong kayak gini. PM lo gemeter. Laku. Makanya sambutan gak iso suwe. Suwe yang iso jatuh mike kok. Nggak mudah ya kayak gini, butuh keahlian khusus. Makanya ngadepi cangkem-cangkem rusak ngono. Nek gak duwe senjata untuk melemahkan ya gak iso. Ngene iki butuh keahlian khusus. Gak sembarangan. Nah, manusia itu diciptakan dari tanah. Ini salah satu hikmah dan rahasianya agar manusia itu punya karakter kayak tanah. Tanah itu ya tanah. Tempatnya di bawah dan tanah itu rendah. Ayo bantau ya. Mesti ya perarpe bantau ya Bro. Ada yang tinggi ya Pak, tanah gunung. Tanah gunung gua anggap dhuwur, enggak ono, tetep nang isore tungkakmu. Iki wis tak antisipasi wis sampeyan. Aku ngomong ngene kok dibantah, jawabane ngene. Ayo bantau saiki. Tanah itu di bawah dan tanah itu rendah, maka manusia diciptakan dari tanah. Salah satu hikmah dan rahasianya agar manusia punya karakter kayak tanah, punya watak, punya tabiat, punya sifat seperti tanah. Gimana? Rendah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah rendah hati. Istilah agamanya tawadhu. Disuruh rendah hati. Itu manusia. Nah, beda dengan iblis. Nah, kalau iblis itu diciptakan dari api. Nah, api itu sifatnya berkobar-kobar dan membumbung tinggi. Maka iblis itu selalu kepengin tinggi, sombong. Kepengin tinggi terus, kepengin tinggi terus, kepengin tinggi terus. Dan membara, berkobar-kobar nafsunya. Nah, kalau manusia itu dari tanah. Tanah itu rendah, manusia harus rendah hati. Dan tanah itu bahasa Arabnya ardun, artinya ridho. Ridho itu bahasa Indonesianya rela. Kalau orang Jawa bilang lilo, lego, legowo. Manut di kapak-kapakno. Barang donya sing di kapak-kapakno manut ya tanah. Tanah itu di kapak-kapakno manut, didudukin manut, diinjak-injak manut, dicangkul manut. Kok gak pati semangat tuh sampean? Tanah iki lho di kapak-kapakno manut, dilunggui manut, diinjak-injak manut, dicublesi manut, bahkan dikeruk nggo alat berat manut, terus dicangkul manut, banteri dibakar manut, bahkan dikencingi sama orang itu. Tanah lo manut. Nah, karena tanah punya karakter kayak gitu, maka tanah itu harganya makin lama makin mahal. Apa ada tanah yang harganya makin lama makin murah? Tanah sengketa itu tetap larang. Ya, tanah makam ya mahal. Lah, kita kalau bisa punya watak, tabiat, karakter kayak tanah, pasti nilai kita makin lama makin berharga. Derajat kita makin lama makin tinggi, harga kita makin lama makin mahal. Regane muda suwe muda larang. Hidup ini makin lama harus makin mahal. Urip tambah suwe tambah murah, urip model lopo. Barang donya kabeh mundak suwe mundak larang kok. Pakaian mundak suwe mundak larang. Ini BBM, tarif dasar listrik mundak suwe mundak larang. Alat-alat elektronik mundak suwe mundak larang. Kiai yang ngono.
Yuk. Duh. Kok muduk aja deh. Berarti kita diperintah untuk punya sifat rendah hati. Lah ini tadi Pak Didik tadi menyampaikan kan, karena kesombongan kita macam-macam tadi, agar hilang diperangi pakai apa? Ya pakai tawadhu tadi. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Kata Rasulullah, siapa yang rendah hati karena Allah, maka justru akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Oh, kayaknya rendah hati ditinggikan derajatnya sama Allah. Kalau tinggi hati justru akan direndahkan dan dihinakan kedudukannya oleh Allah. Dalam bahasa yang sering saya ungkap di mana-mana, rendahkan hatimu serendah-rendahnya, maka tak seorang pun yang akan dapat merendahkanmu. Ditulisan nggone status Facebookmu. Wangel nggak istilahnya ini. Lo bener. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya, maka tak seorang pun dapat merendahkanmu. Orang yang rendah hati takkan bisa direndahkan oleh apapun, takkan bisa direndahkan oleh siapapun. Orang usah bantah we. Mesti we bantah, awang nggak dikon ngendek terus, gue ketibal, gue kalah-kalahan. Justru orang yang merendah itu tak terkalahkan, menangan orang kena dikalahno. Soalnya sak ngisore terus. Dipukul, gak kena wong sak ngisore. Kan selalu di bawahnya terus. Ditembak juga gak kena wong di bawahnya terus kok. Menangan tak terkalahkan. Wong sing meti gampang sasaran tembak. Makanya rendah hati terus. Siapa yang rendah hati, satu, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dua, takkan mungkin bisa direndahkan oleh siapapun. Semakin rendah hati, maka semakin tak bisa direndahkan. Semakin rendah hati, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, kalau orang yang tinggi hati kan dia merasa berada di ketinggian, sehingga memandang semua erong itu kecil. Orang yang sombong tinggi hati kan gitu, dia selalu merasa berada pada ketinggian, sehingga dia melihat orang-orang itu kecil. Seperti orang yang berada di puncak gunung, dia melihat orang-orang yang di bawah itu kecil. Dia nggak sadar bahwa orang yang di bawah melihat dia juga sangat kecil. Alhamdulillah, nggak cerdas biasanya. Lah manusia itu dibibiti dari Nabi Adam alaihissalam, mbah kita. Makanya yang datang di sini semua adalah saudara, karena berasal dari satu keturunan, berasal dari satu nasab, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Betapa Pak PM tadi sempat terharu dan menitikkan air mata dari berbagai etnis, berbagai macam karakter, berbagai macam budaya, bahkan tumplek-blek jadi satu. Sampai tadi menawarkan bagaimana kalau acaranya setahun 2 kali. Nah, tergantung biayanya ada apa enggak. Ya saya rasa kalau PM yang kasih instruksi tinggal tanda tangan sret dadi. Biayanya ya perusahaan bro. Lah wong PM bondone kari tanda tangan tok ACC sret dana ambil dari perusahaan, selesai untuk pembinaan moral, pembinaan mental karyawan. Karyawan ini dibina model kayak gini gak gampang demo. Ya malah aman tuh manajemen. Soalnya karyawan yang moralnya api, akhlaknya api. Andaikan punya tuntutan pasti pakai cara yang halus. Kenapa? Sering dibina mentalnya melalui majelis taklim, melalui pengajian-pengajian. Ngene iki api. Timbang nanggap dangdutan, malah bejat moralnya karyawan sampean. Ngono yo luwih larang dangdutan kuwi. Yo, kowe guyu berarti nganggep kiai murahan. Antemi pisan kok. Makanya aku ini gak setuju kadang-kadang. Nekakno grup dangdut, nekakno grup band, biaya semahal itu dibelani, mahal banget itu. Padahal hasilnya malah ngerusak moral. Kiai sing dandani moral kok sing mbok enyang.
Ngutek ana dengkul. Ben Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia itu dibibiti dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, kita semua ini keturunan Nabi Adam. Ya, maka kita harus mencontoh, menapaki jejak dan meneladani karakternya Nabi Adam. Nabi Adam itu orangnya jelas, rendah hati. Memang pernah melakukan kesalahan, tapi diakui, disadari kesalahan itu, ngakoni salahnya, nyadari salahnya, bertaubat kepada Allah, mohon ampunan Allah, mohon kasih sayang Allah. Malaikat aja yang imajinasi sampean gambarnya malaikat itu makhluk suci, makhluk api, itu aja pernah dimarahi sama Allah. Taman gak ero toh? Ora tau ngaji ya. Malaikat pernah dimarahi sama Allah. Karena apa? Malaikat dalam Al-Quran itu kan digambarkan sempat memamerkan tasbihnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu ceritanya kan ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa Allah hendak menciptakan makhluk baru, jenisnya manusia, ditempatkan di bumi, dijadikan khalifah, diserai mengatur dunia. Itu waktu itu malaikat kan pada protes, nggih. Zaman nggak ngerti ya wis nyauto nggih ngono, urusane iku ben cepet. Waktu itu malaikat kan pada protes, betul? Nah, nek ngono kan gak ketara goblokmu. Itu loh ayatnya sering dibaca. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru, namanya manusia. Aku tempatkan di bumi, aku jadikan khalifah, aku serai ngatur dunia. Malaikat protes, kenapa ya Allah harus menciptakan makhluk baru yang namanya manusia, ditempatkan di bumi? Itu manusia yang di bumi nanti pasti suka bikin kerusakan di muka bumi. Bukan cuman itu, suka pertumpahan darah. Malaikatnya protes, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wong sitok tok ora wong akeh munggah karo nggo Quran akeh. Maca mek rong ayat. Tak pikir tartil bersama jamaah Masjid Al Amin. Apa demonstrasine ya kok maca rong ayat. Kata para malaikat gini, ya Allah, nggak perlulah, kenapa harus menciptakan makhluk baru yang bernama manusia? Itu nanti suka bikin kerusakan di muka bumi, suka pertumpahan darah, seneng gegeran, seneng ribut, seneng tukaran. Emang sekarang faktanya iya, manusia itu suka bikin kerusakan, betul? Yang merusak segala sesuatu itu emang manusia, bukan makhluk yang lain. Saya sering sampaikan, waduh sih ngerusak tanduran paling sak tekem, rong tekem, telung tekem. Tapi lek menungso alas ribuan hektar lho iso entek. Ya termasuk kowe iki ya perusak. Engko nek wis kadung longsor ra karo-karoan nyalahno alam. Ora longsor piye wong bumine mbok keret iki lho. Engko
Kerui terus gaya muda keropos, ambles, nondi parae. Loh makanya yo nambang, tapi yo aturan-aturan undang-undang itu tetap harus dijalankan. Insya Allah kalau perusahaan sini ya apik lah, buktinya masyarakat sekitar yang dukung kok buktinya. Ngono ya harus gitu. Ya gak ngono ya diobong perusahaanmu sampai masyarakat. Woi. Memang ya Allah ya Karim. Gunung iki lho. Watu pirang-pirang gunung iso entek dititili menungso. Daerah saya itu daerah hutan jati, penghasil jati terkenal lah Indonesia, Bojonegoro penghasil jati. Tapi saiki yo entek. Sing ngrusak yo kowe kuwi. Lha mung ngrusakno kono wis bar akhire pindah ngrusakno kene ngono. Ya Allah, memang manusia itu perusak, lebih buas daripada buaya. Mana tiarane buaya darat. Luwih geragas timbang kucing, mulane kowe disebut kucing garong. Ngerikiti iki luwih ganas timbang bajing, mulane kowe dadi bajingan. Embo. Ini sudah diantisipasi itu ya. Oh, boyo jenenge. Wis diprediksi karo malaikat bahwa nanti manusia itu suka bikin kerusakan di muka bumi, dan ternyata iya. Maka kalau bumi rusak jangan menyalahkan siapa-siapa. Kenapa banjir? Lah wong tumbuh-tumbuhan yang menyerap air itu ditebangi semua. Oh, air larinya kemana? Oh, nggak punya tempat. Ya mlebu omahmu. Jarene banyu lah aku ora dikeki nggon kok. Kaya golek nggon. Kadang masuk akal juga sampai nonton bro. Omonganmu. Suka pertumpahan darah, seneng gegeran. Ya wong pimpinan karo anak buah apik kadang jabane tok. Siap bapak, siap bapak. Ada anak modaro. Ya Allah. Nah sekarang ya kita prihatin lah kondisi negara kita yang Masya Allah. Memang ada upaya untuk menghancurkan Islam di Indonesia yang Ahlus Sunnah wal Jamaahnya paling top sedunia. Nah, sekarang teroris merajalela kok. Nah kalau teroris itu yang diteror umat Islam ini kan jurah masuk akal tuh, masuk podo Islami kok neror ya, koplak apa gitu. Itu dibesake wi, ngerti dibesake sampai? Ora ngerti? Kok on ngono model. Ada yang menjalankan, ada yang ngatur, ono sing remote. Saya ora ngerti. Mulia wae wis. Nah sekarang teroris itu kendel-kendel ya. Yang diteror kantor polisi diteror. Nah ini polisi saya kira wani turu kantor, turu gedung. Mapolda itu diteror, sampai Mabes diteror, ngawur-ngawur loh. Makanya kita kan nggak ingin kalau negara kita kondisinya kayak gitu kan. Nah, kalau kebersamaan kayak gini ini loh, keberagaman tapi iso berdampingan. Seneng ini. Ya. Kalau Indonesia bisa kayak gini masyarakatnya, yakin aman. Amin. Aman. Nah, saya kira kayak bagian negara Arab yang bentar-bentar bom itu ibadah nggak tenang, belajar juga nggak tenang, anak-anak kita yang sekolah juga nggak tenang, hidup juga nggak tentrem. Nah kalau gini kan tenang tuh kita, tenang walaupun ya namanya pengamanan dia harus ekstra ketat. Aku masuk rene
izin ya. Harus izin. Ngono, nyebrang kali 5 menit nih loh. Izin. Padahal nyebrang kali cuma 5 menit. Izin. Ya dipasangi baju pelampung. Kaya apa? Ya omahku Bojonegoro wis kulino kebanjiran. Kene ya pinter ngelangi. Nrimo kali sakmono nganggo pelampung. Ngono ku lewat security yo. Siap, siap. Apa? Oh, status dinggone baju pelampung. Mlebu kudu izin. Ngono security-ne ya gawe ya kaya. Sakjane ku ya ana, tapi ya ora apa-apa demi keamanan. Ngono lho, ya kudu ngono. Tapi kan kita ngaji so aman ta kayak gini. Ya coba lah negarane orang aman. Lagi ngaji enak-enak kayak gini ana bom nyasar terus piye. Lek kowe krungu tepak apa meledak niku wis bingung ora karo-karuan kok. Lho ya to. Pemane pas ana. Lah ya sapi lewate kowe wis polahmu ora karuan. Pemane pas ngaji kok ana bom nyasar. Bor. Lah kok sampean wong sing duwe son dhewe. Kaget tok. Kuwi son-sonmu dhewe. Ya sepurane wong jenenge bom yo ngagetno ngono kuwi. Apa ana bom ngene kok crut ya. Kuwi bommu kuwi. Ketemu bojo kudu cracrut. Nah ini terus nggak usah kata malaikat, nggak usah bikin manusia itu suka bikin kerusakan di muka bumi, suka pertumpahan darah. Kadang-kadang gara-gara soal sepele aja kelahi, berantem, saling bunuh, itu manusia wis diprediksi sama malaikat. Maka malaikat sempat protes sama Allah, nggak usahlah bikin manusia, ngapain, cukup kami aja para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih kepadamu, memahasucikan engkau. Udah nggak usah bikin manusia, cukup kami saja para malaikat. Nah, malaikat pikir untuk mengatur dunia itu cukup pakai tasbih. Maka malaikat merasa sok suka bertasbih, sok suci hati, sok bersih hati, dimarahin sama Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai para malaikat, aku lebih tahu apa aja yang kalian nggak tahu. Diam, nggak usah banyak. Siapa ngomong cocok ngomong? Diam. Aku lebih tahu apa-apa yang kalian nggak tahu. Dimarahin sama Allah. Jadi seolah-olah Allah berfirman, malaikat untuk mengatur bumi, mengatur dunia ini nggak cukup pakai tasbih. Apa dikira kalau selalu bertasbih terus pasti bisa mengendalikan dunia, pasti bisa ngatur dunia, bisa memakmurkan bumi? Yang enggak, dipikir ngatur dunia cukup karo muter tasbih. Sumiati Sulastri Sunarse dimarahin sama Allah. Untuk ngatur dunia ini nggak cukup pakai tasbih. Makanya ibadah mahdo yang bagus harus, tapi ibadah muamalah juga harus jadi balance, harus jadi penyeimbang. Orang yang solih itu bukan orang yang cuman bagus saja hubungannya sama Allah, tapi bagus pula hubungannya dengan sesama. Al-qaim bihuquqillah wa huquqil ibad.
Ibadahnya Allah apik banget, tapi kalau sesama elek, dengan alam elek, maka berakhlak itu ada tiga. Satu, berakhlak kepada Allah. Dua, berakhlak kepada sesama. Yang ketiga, berakhlak kepada lingkungan. Tiga-tiganya harus baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok ada berakhlak kepada lingkungan? Ya ini kaitannya karena manusia itu khalifah fil ardi. Tapi kalau istri tinggi hati, pasti suami sakit hati. Wedok yang suka memperlihatkan jasa, wong lanang ngerti apa? Apa ya bang wedok? Anak nangis masa bang lanang tau ngopeni sapa nek gak bang wedok? Mau mapadeng sing keras ngurusi sapa bang wedok? Wong lanang payakan kotor klimprokno sing ngubah sapa bang wedok? Sing lanang ya gregeten. Ayo ngoceh terus. Ndak batek ilatmu. Pengen suwek lambemu. Ngono, soalnya sampeyan tinggi hati, Bu. Nah, kalau rendah hati pasti menarik hati. Ngono. Iki rumus kok. Nah, sekarang ini rendah hati itu inti dari akhlak terpuji. Wis dadi opo ae lho nek tinggi hati, mesti gak disenengi. Tapi lek rendah hati, masya Allah, itu kunci. Wes, terus iya. Nah, kowe saiki nek wis menungso dadi wong tenanan ngono kuwi, kowe supaya unggul dan produktif, ya kudu duwe bekal sing cukup tuh. Dari mana bisa unggul kalau modalnya aja nggak cukup? Gue pengen jadi manajer. Ya modalmu ora ono. Ijazahmu paket C. Unggul tekon di. Loh, kita ini mestinya harus, dalam Quran dinyatakan kuntum khaira ummatin, kalian itu umat yang terbaik. Islam itu mayoritas. Di Indonesia mayoritas, seluruh dunia Islam juga mayoritas. Tapi kenapa? Secara kualitas kadang-kadang kita dalam banyak hal kalah dengan yang non muslim. Israel itu saat dunia cuman berapa juta sih jumlah yang Israel. Piro ya paling saiki yo alah 10 jutaan. Ya kira-kira lho kuwi. 10 juta sekian. Diomongi kok. Lah muslim yang sudah 2,1 miliar lho. Lo kok nggak berdaya? Aku tak berdaya. Sampai kita malu loh dipoyoki gini. Kata orang Israel, kami hanya akan takut sama umat Islam kalau jamaah sholat subuhnya sudah bisa menyamai jamaah sholat Jumat dan sholat hari rayanya. Kapan kira-kira jamaah sholat subuh umat Islam itu bisa menyamai jamaah sholat Jumat, apalagi sholat hari raya? Wong yang mau berangkat jamaah subuh itu rata-rata yang sudah mabuk-mabuk kuburan. Ya kadang-kadang kita itu salah konsep kok. Yang ngadzan itu, yang manggil untuk jamaah subuh itu enggak pas kok. Ya harusnya adzan itu manggil itu semangat kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngono lho. Allahu Akbar, banter semangat. Azan panggil orang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan subuh itu ada panggilan khusus, ada segot khusus. Yang dicontohkan kan gitu. As-salatu khairum
minan naum. Salate tak wawa naum mendek. Jadi salate dawa turu nendek. Itu kalau diartikan kan salat iku luwih apik timbang turu. Nah, nek wong Indonesia kan salah kan itu. As-salatu khairum minan naum. Salat tendek naume tawa. Iki lek diartene kan salat kuwi apik timbang turu. Mulane ya ngono kok nyeluke. Salat luwih apik timbang turu. Mulane sing krungu do kelon meneh. Nah kita kalau dibilang kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Harusnya seperti itu. Kita iri, betul kita iri. Yang punya konsep sesungguhnya itu umat Islam, tapi yang mempraktekkan malah mereka yang non muslim. Subhanallah, betapa saya itu sudah beberapa negara luar negeri yang saya kunjungi. Saya bisa model kaya orang mantul langgitmu delok no YouTube sak pirang-pirang antem pisan. Saya ini habis dari Kalimantan ini kan tanggal 10 aku selesai di Kalimantan, tanggal 11 langsung terbang Hong Kong. 11, 12, 13, 14 yo ngarit no kono. Ya uang kok Oktober nanti Korea sama Singapura. Tahu terus anggitmu terus kaya kowe yang urusane kok karo batu bara mulane rupamu kaya budeng-budeng. Wong urip kok ngono ya ngapan majumu. Takut tek ngono. Yang ngono kok pengen unggul, pengen produktif. Dulu memang saya ceramah ya kelas tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, selintas provinsi, terus nasional. Saya kira luar negeri. Kowe pengen melok. Nek model kaya ngono kuwi at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqatun. Nyombongi wong sombong sing kacan cangkem. Kuwi hukume dadi sedekah. Soalnya potonganmu nek gak dikono ngono tambah dadi. Ngene iki wis duwe dasar dhewe. Nek kowe ora ngarah menang ambek aku. Wes rumono. Loh saya itu sempat berpikir, ya Allah, betapa an-nadzafatu minal iman sudah direbut oleh mereka. Saya itu sempat ya wis kepengin survei ya dijak jalan-jalan ini. Nah kono yo ono kali yo ono. Apa yang ono kuwi ono? Sungai. Sungai danau ada. Saya itu duduk merenung. Aku yang goleki plastik sitok iki lho orane. Botol tempat air mineral gak ada sama sekali. Ya Allah, sampah itu ndak ada. Di sungai itu ndak ada sampahnya. Bening, jernih, bersih. Lama aku duduk tak lihat itu. Kok gak ketok ono plastik. Botol air mineral ndak ada. Lah nek kalimu kan banyune nganti ora ketok. Apa sing ora ono? BH, katok, softtek. Durung vitaminmu bareng terimpul. Yang punya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita umat Islam, tapi udah dirampas oleh mereka. Coba hadis Rasulullah yang ini juga direbut oleh mereka. Laisa minna man lam yarham sughirna wa lam yuqir kabiruna. Bukan golonganku orang yang tidak mau menghormati yang tua, tidak mau berkasih sayang kepada yang muda. Nek gak gelem hormat karo sing tua, gak gelem melas karo sing nom, dudu golonganku. Kita kalau di sana sama tak sudono, masya Allah, betapa penghormatan kepada orang
tua itu luar biasa. Di sana itu ya, kalau ada orang yang naik bus, orang tua kok naik bus, ini yang muda-muda yang dapat kursi duduk itu rebutan berdiri dan mempersilahkan orang tua yang lagi naik bus itu untuk didudukkan di tempat duduknya dia. Lah nek no kene. Kowe tepak lungguh mbok ana wong tua tunuk gak oleh lungguh ngatik ambek mbiyut tewek ketakrahan. Mbok nang omah ae. Gak kira ngereken kowe. Apa mana kowe pas lungguh karo gendaanmu. Di sana itu bahkan ada kalau namanya MRT, sini MTR ya. Itu ada beberapa kursi. Itu tulisannya iki khusus manula ngono. Hoi. Lah nek sing nom-nom yo gak gelem lungguh-lungguh kuwi. Lah nek ono kene rebutan to. Aku mikir, ya Allah, iki negara kene iki lho umpama masyarakate kok Islami mlebu swarga dhisik. Sing begecil ngono kuwi. Islam pengakuan, bukan Islam kelakuan. Makanya agama wingi ono agama anteman, ono agama ageman, ono agama ugeman. Iki lek ngajine wong Jawa no tak terangno, tapi kowe kan wis ora patek Jawa kowe. Asli ya? Asli. Mulane kok burek. Nah, terus nah iya, harusnya kita kan mayoritas ini khairu umatin, jadi umat yang terbaik. Tapi kenyataannya kita kalah unggul, kita kalah produktif. Dari sisi apa? Ya sing di modal tambang sampeyan sing. Tapi yang mengelola dan mendapatkan untung besar sopo? Sopo? Kowe mesti gaji prantane pirang keteng kuwi. Kowe lah mesti mau dadi buruh to. Sing duwe perusahaan iki sapa? Awat-awat teraruh. Yang punya kekayaan ini kita. Oh, meneng tuh. Kowe terima dadi jongos. Nyatane iya kok. Entah iya wes pulsamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Belum lagi bicara tentang produk teknologi. Coba. Rata-rata yang punya teknologi unggul canggih itu bukan negara-negara Islam. Ini saya kalau bicara tentang, coba kalau ada HP Samsung Korea, apalagi kendaraan mobil-mobil, Jepang kabeh rata-rata, mana BMW Eropa. Mau tentang Pak modelnya Pak. GMC itu Inggris, Range Rover punya Inggris. Terus kalau bicara tentang Toyota Jepang, Honda Jepang, Yamaha Jepang, Kawasaki Jepang, Kubota Jepang, Soto Lamongan, Wingko Babat, Sate Madura, Pecel Madiun, Gudeg Jogja, Jenang Kudus, Pempek Palembang, Ledre Bojonegoro. Umatan badokan lillahi ta'ala. Hanya makhluknya model kaya ngono-ngono kuwi. Modelmu kan puas dengan kebodohan. Terima ngene. Ya wes. Yang penting urip. Tekan nunggul tekan
dikon nunggul, dikon produktif dari mana? Padahal yang punya itu kita. Semua ilmu itu sumbernya ada dalam Al-Quran, tapi yang menggali keuntungan justru mereka. Nah ini tantangan buat kita, karena sudah jam 10:30. Loh iki loh, sampai entek pulsane iki lho wis. Ya kurang yang ngundang meneh to. Enak meneh. Kurang yang ngundang meneh kapan-kapan. Wes. Nah saiki sing wedok mah. Wong wedok kadung kenakan terus mau wes iki. Rumangsane sing non dhuwur ora dengkleh ngono. Itu aja jeneng sampean nangen-nangen. Oke, lek pengen dadi wong sing unggul dalam prestasi, produktif dalam berkarya, ya harus profesional. Innallaha yuhibbul 'abdal mustarid. Allah itu suka hamba yang profesional. Ibadah pun harus profesional. Maka kalau tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, dengan amal yang maksimal, ya nggak mungkin bisa profesional. Sampai tingkatan dapat ridha Allah dan tingkatan di surga itu sesuai dengan profesionalitasnya, bukan karena gelar. Jangan dikira kalau surga itu monopoli para ustadz, para kiai. Anggit pun harus ustadz kiai terus mesti swarga. Burung mesti wis sing ustaz apa maneh potonganmu ngono. Surga itu kan equality. Piye ya ngomongi model ngono-ngono ku lali aku. Kesederajatan. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, yang penting kowe diridani karo Gusti Allah. Lah untuk mendapatkan ridha Allah, pengabdianmu kudu sing temenanan. Karena memang manusia dicipta ini bukan untuk apa-apa, hanya untuk mengabdi kepada Allah, beribadah. Padahal ibadah itu levelnya macam-macam. Hitsnya ibadah, bukan hits tangga lagu saja. Ada tangga dalam beribadah. Hitsnya ibadah itu kan ada 3 menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama, ada orang ibadah karena takut siksa neraka. Jadi dia mau beribadah karena dia takut disiksa di neraka. Andaikan Allah nggak menciptakan neraka, andaikan nggak ada neraka, dia juga nggak ibadah. Ini oleh Sayyidina Ali diidentikan dengan pekerja yang mau bekerja keras karena diawasi majikannya. Mergo ditunggu karo mandor. Apa wetenengane wah. Met no alat berat ngawuruk batu bara ya. Gruwok. Geradak. Tapi ketika nggak diawasi yes. Nyambut gawe ini asal-asalan, sekenanya, segenai. Itu. Yang kedua, ibadah yang karena ingin masuk surga. Ono wong ibadah mergo pengen mlebu swarga. Andaikan Allah nggak menciptakan surga, dia juga nggak mau ibadah. Ini digambarkan seperti pebisnis, pedagang yang dia mau kerja kalau ada profit keuntungan. Ini kalau untungnya besar ya tak lakon, ini gak ono batine, males aku gak gelem. Ngono kuwi. Berarti wong sing hitung-hitungan. Nah potonganmu saya ingin ini model. Nah tingkat yang tertinggi ini semuanya didasari karena cinta. Wah ini motivasinya udah luar biasa. Bukan karena takut neraka, bukan karena ingin masuk surga, tapi betul-betul karena cinta kepada Allah, hanya berharap ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sudah ditata seperti ini, mau jadi manajer, mau jadi karyawan biasa, ndak ada bedanya. Ya kayak malam ini sama, podo nglesete. Nah nanti kalau sudah meninggalkan dunia ini, gak ono jabatan manajer, gak ono. Sama malaikat mungkar nakir menakoni ora kok. Hei ya PM PT Buma bin Swaga. Ya Didi langsung. Gitu terus malaikat mungkar nakir lek nakoni. Ya project manager ora payu.
Padha sing nyakoki aku ya Anwar Zahid wis ngono, ora usah Al Mukarram ngene ra ono. Ra ono. Lah sing kiai langsung diceluk jenenge apa maneh trimo project manager. Ngono yang mbok rebutan lho. Cucuk tangane. Lho kuwi sing PM apa maneh sing ngono kuwi. Maksudnya zaman ben unggul dan produktif zahiran wa batinan, bukan hanya dari sisi materi saja, tapi dari sisi spiritualnya juga harus diimbangi. Wes kurang yo ngundang meneh moh kurang yang ngundang meneh. Mudah-mudahan keterangan yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan khazanah keilmuan kita, dan kita diberi pertolongan oleh Allah untuk mampu mengamalkannya. Saya Anwar Zahid yang dhaif, yang bodoh atas segala salah dan khilaf, dengan kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sekali lagi Fatihah kita hadiahkan untuk saudara kita yang dipanggil oleh Allah SWT ketika menjalankan tugas bekerja sebagai karyawan PT Sini. Itu insya Allah beliau itu matinya mati syahid, karena Islam itu prinsipnya satu, hifdzuddin, menjaga agama, menjaga aturan-aturan Allah. Hifdzuddin, apapun yang menjadi aturan-aturan Allah harus betul-betul dijaga dan dilaksanakan, dibela betul. Yang kedua, hifdzul akli, menjaga akal, sehingga Islam mengharamkan minuman keras karena itu merusak akal. Yang ketiga, hifdzun nafas, menjaga diri, sehingga orang itu diharamkan untuk bunuh diri, membunuh diri sendiri. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Makanya bekerja itu bagian dari ibadah. Mempertahankan harta itu bagian dari jihad. Artinya bukan berarti Islam itu menganjurkan umatnya untuk rakus dalam soal harta, bukan. Tapi agar tidak terjadi perampasan harta, tidak terjadi kezaliman soal harta. Sehingga sampai Rasulullah menyatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya yang dizalimi oleh orang, maka dia dihukumi mati syahid. Termasuk orang yang bekerja untuk menafkahi keluarga, pekerjaannya halal untuk menafkahi keluarga, dia mati ketika bekerja, itu syahid akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Tapi kowe sesuk aja terus mati kendat ngono lho ya. Wes ana ngalat berat mbok guling nang ning awakmu ben mati syahid. Mun salah paham kowe. Masa no alat berat yang orang gelundung no ngarepe. Tadi kan kutila, kan tidak disengaja matinya gitu loh. Kecelakaan kerja itu bagian dari mati syahid, syahid akhirat, syahid akhirat. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dani wa qahrir rijal. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah.
Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.